Jadi bacaan kita malam ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 50. Yang pakai kitab berapa itu Bang Budi? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah waihak kaifa tufsidu akhirataka bidunyaka kaifa tufsidu ta'ata maulaka azza wa jalla bi ta'ati nafsika wa hawaka wa syaitonika wal khalqi kaifa tufsidu taqwaka bisyakwaka ila ghairihi. Udah itu. Ya, ini bacaan kedua nggak ada yang kitab pisah. Mas Arif ada, tapi Mas Arif ada pakai laptop cucu. Emang lagi musim selesma. Waihak, celaka dirimu. Kaifa tufsidu akhirataka bidunyaka, bagaimana bisa kamu merusak akhiratmu dengan dunyamu. Itu tuh Amudi paham udah jelas. Bagaimana bisa kamu merusak akhiratmu demi dunyamu atau dengan dunyamu. Udah Bang Renggo paham Bang Renggo? Ya emang rata-rata kerjaan kita ini begini. Kadang-kadang kita rela mengorbankan kehidupan akhirat kita, mengorbankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah demi untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Kadang-kadang kita begitu tuh kerjaan kita. Karena sibuk sama kesenangan kita, akhirnya kewajiban-kewajiban kita kayak sholat kita tinggal gara-gara sibuk sama kehobian kita atau kesenangan kita. Bagaimana bisa kamu merusak akhiratmu demi kesenangan duniamu, demi bisa senang-senang di dunia yang itu cuma kesenangan sementara, kita sampai meninggalkan kewajiban kita. Kita bahkan sampai melanggar larangan-larangan Allah yang diberikan kepada kita. Biar bisa seneng-seneng sampai maksiat kita lakon-lakonin, biar bisa seneng-seneng.
Kalau ayatnya turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Allah itu pengennya kita ini selamat di akhirat, tapi kitanya malah cuma sekedar menginginkan kesenangan di dunia yang itu nilainya cuma sementara. Yang parahnya lagi, kita sampai mengorbankan akhirat kita, sampai kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sampai kita berani melanggar larangan-larangan Allah cuma biar bisa senang-senang doang. Yang itu juga enggak lama kesenangannya, sementara. Apa mau Mang Supri misalkan datang ke tempat karaoke buat seneng-seneng, ya paling cuma sementara segitu doang, ntar pulang puyeng lagi aja gitu. Sementara itu kesenangannya. Apa? Pulang puyeng lagi aja gitu. Mang Judin misalkan dah sampai berani nyekek botol dah mabuk gitu. Ya kesenangannya sementara, ntar pas begitu sadar puyeng lagi aja. Gitu. Dan itu kita kerjain, bahkan berani melanggar larangan Allah demi mendapatkan kesenangan yang sifatnya sementara itu. Kaifa tufsidu akhirataka bidunya. Bagaimana bisa kamu merusak akhiratmu, kehidupan akhiratmu dengan kesenangan dunia yang sifatnya cuma sementara. Kaifa tufsidu ta'ata maulaka azza wa jalla. Bagaimana bisa kamu merusak ketaatanmu kepada Allah azza wa jalla, kepada Tuhanmu azza wa jalla, bi ta'ati nafsika, dengan mengikuti ajakan nafsumu, wa hawaka, dan keinginanmu, wa syaitonika, dan setan-setanmu, wal khalqi, dan ajakan makhluk di sekitarmu. Karena kita ngikutin nafsu kita, kepengenan kita, orang-orang di sekeliling kita, sampai kita rela kagak taat sama Allah. Habis kagak enak diajak. Boleh terus. Kaifa tufsidu taqwaka bisyakwaka ila ghairihi. Bagaimana bisa kamu merusak ketakwaanmu kepada Allah bisyakwaka ila ghairihi, dengan kamu mengadu kepada makhluk selain Allah. Kepada yang selain Allah. Udahnya perbuatan taat kita tinggalkan demi ngikutin nafsu kita. Udahnya akhirat kita korbankan demi ngikutin kesenangan kita. Ujungnya takwa kita korbankan dengan sebab kita mengadu kondisi kehidupan kita ke orang lain. Habis kalau ngadu enak Bang Uli ya. Habis cerita kasih ada plong gitu kalau udah cerita. Kerjaan kita ini rata-rata
ngadu, ngeluh tiap hari. Apalagi zaman sekarang, emang semuanya lagi serba susah, serba sulit. Kagak tahan rasanya pengen ngeluh mulu tiap hari. Enak. Kudunya mah kalau emang pun mau ngadu, ngadunya cukup sama Allah. Kayak Nabi Yakub, innama ashku bakti wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Udah ngadunya sama Allah. Jangan pakai cerita-cerita ke orang lain. Makanya kalau dalam Islam itu anjurannya kalau lagi seneng dapat nikmat cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau lagi dapat nikmat, dapat duit, cerita dah. Tapi kalau lagi ngalamin kesulitan, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Hah? Terbalik. Kalau dapat duit jangan ngomong-ngomong ya. Ini kan kita kebanyakan kebiasaan terbalik. Giliran dapat rezeki, diem-diem. Biar nikmatin dewek. Giliran susah aja cerita-cerita sama temen. Harusnya dibalik gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau lagi dapat nikmat, dapat anugerah, dapat rezeki, cerita sama teman. Alhamdulillah ini Bang, proyek saya gol. Kalian dah ini buat beli rokoknya nih gitu. Apaan sih? Enggak kan? Oh, mantap. Iya, kalau dapat rezeki baru cerita. Alhamdulillah guru, ini kemarin tanah saya udah laku. Kalian dah menyelipin ini buat beli rokok begitu. Cuma rokoknya satu bos. Ini mah giliran dapat rezeki diem-diem aja. Giliran susah aja ngomong dah. Tahu ini guru Romana puyeng buat pala gitu. Kalau masalah kesulitan, kalau bisa adukan kesulitan itu hanya kepada Allah gitu. Kalau lagi dapat rezeki, cerita sama orang-orang. Kalau lagi dapat kesulitan, cukup Allah sama kita yang tahu. Kalau depan orang mah pasang aja wajah ajer gitu. Jangan sampai orang lain tahu kondisi kesulitan kita. Gitu. Itu bukan anak gak tahan juga ngaji, gak tahan juga main cerita juga bawaannya. Udahnya gitu emang setiap hari kerjaan kita ngeluh sama teman-teman kita, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ujung-ujungnya diajakin dah, udah yang ikut gua, seneng-seneng begitu. Biar lupa sama masalah kita. Cerita sama temen ujung-ujungnya diajakin buat seneng-seneng yang itu cuma sementara. Ntar pulangnya ya puyeng lagi aja. Mending kalau begitu ngadu sama temen, cerita sama temen, diajaknya yang bener mau udah yuk ngikut sama gua. Kita sholat hajat bareng-bareng gitu.
mending itu mah. Lah ini mah diajaknya ke tempat yang kagak bener. Nah, kalau bisa jangan sampai kita ngeluh sama teman-teman kita. Ama ta'lamu annallaha azza wa jalla hafizun lil muttaqina wa nasirun lahum wa zadun wa raddun anhum wa muallimun lahum wa mu'arrifuhum binafsihi wa akhidun bi aidihim wa yunajjihim minal makarihi wa nazirun ila qulubihim wa raziquhum min haitsu la yahtasibuna. Ama ta'lamu, tidakkah kamu sadar, tidakkah kamu tahu, apakah kamu tidak tahu annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla hafizun lil muttaqin, akan selalu menjaga orang-orang yang takwa kepadanya. Wa nasirun lahum, dan Allah akan selalu menolong mereka orang-orang takwa kalau kita bisa tetap takwa kepada Allah meskipun kehidupan kita lagi serba sulit, meskipun kita lagi ngalamin kesusahan, kita bisa tetap takwa kepada Allah, kita tetap bisa taat kepada Allah, tidak mengorbankan akhirat kita demi kesenangan dunia yang sementara, tidak mengadukan kesulitan kita kepada orang lain, tidak mengeluh dalam kehidupan kita. Pasti Allah akan menjaga diri kita dan akan menolong kita. Hafizun lil muttaqina wa nasirun lahum. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah azza wa jalla akan selalu menjaga orang-orang yang takwa dan akan selalu menolong mereka kalau kitanya tetap takwa, sesulit apapun kehidupan kita, meskipun pala rasanya udah peleng-pelengan, puyeng gitu, kita bisa tetap takwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Cuma masalahnya bisa apa kagak pasti gitu. Kadang-kadang kitanya kagak sabar. Waraddun anhum, Allah akan menjauhkan musibah bala dari mereka. Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dari mereka kalau kitanya tetap bisa takwa dalam kesulitan apapun yang sedang kita alami. Kita dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi dari berbagai macam bahaya dan kesulitan musibah. Wa mu'allimun lahum, dan Allah selalu membimbing mereka. Dikasih jalan keluarnya, diajarin solusinya gitu. Ditemuin sama orang-orang yang bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Kalau tadi kuncinya kita bisa tetap taat kepada Allah meskipun kita lagi ngalamin kesulitan dan kesusahan, sesulit apapun itu dan sesusah apapun itu.
Ini kan rata-rata kita lagi ngalamin itu ya, rata-rata ya, rata-rata. Coba dah buktiin. Kalau kata guru kita dulu, ilmu itu ya harus dibuktikan. Coba dah. Kita tahan diri kita tetap taat kepada Allah, kita tetap takwa kepada Allah, pasti dah, buktiin sendiri. Kali kalau baru dengar bahasa kitabnya mah ilok kayak tadi zikir kan ilok oh. Buktiin sendiri. Wa mu'arrifuhum binafsihi, dan Allah yang akan memperkenalkan, selalu memperkenalkan dirinya kepada mereka. Jadi emang kesulitan ini Allah berikan tujuannya agar kita selalu ingat kepada Allah. Iya, ini semua sudah ketetapan Allah, ini semua sudah takdir Allah. Wa mu'arrifuhum. Kopinya ada kok? Minum kok kopinya kok? Agar kita selalu ingat kepada Allah, bukan malah akhirnya ngalamin kesulitan kita malah melanggar larangan Allah, bukan malah kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ini mengalami kesulitan malah nyari tempat hiburan, bukan malah ingat sama Allah, ngelangin pusingnya ke tempat hiburan. Ya bukan yang nggak boleh nyari hiburan, boleh selama itu tidak melanggar larangan Allah, gitu silakan. Cuma emang ada tempat hiburan yang nggak melanggar larangan Allah, Nuri? Ada apa enggak? Hah? Wa akhidun bi aidihim, Allah selalu menuntun tangan-tangan mereka, dituntun oleh Allah. Untuk bisa keluar dari kesulitan yang sedang kita alami. Ya kan kita sering dibacain ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Atau yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah akan dijadikan semua masalahnya ringan, mudah. Cuma satu kuncinya, kalau takwa. Atau dalam kesempatan lain, dalam ayat lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah menjadi kepastian bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Pasti itu. Yang penting kitanya bisa sabar apa enggak, bisa tetap takwa, bisa tetap taat kepada Allah, menjaga hukum-hukum Allah sesulit apapun kehidupan yang kita alami. Gitu. Tetap bisa apa enggak? Kuncinya. Wa yunajjihim minal makarihi, Allah menyelamatkan mereka dari segala macam keburukan, dari segala macam hal-hal yang dia benci. Wa nazirun ila qulubihim, dan selalu memperhatikan hati mereka. Wa razikuhum min haitsu la yahtasibuna, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka
dari arah yang tidak diduga-duga, yang tidak mereka sangka. Kalau kita bisa tetap takwa ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup kita. Tadi tuh Allah akan menolong kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari berbagai macam malapetaka, bahaya, musibah, akan membimbing kita, menuntun kita, menyelamatkan kita. Yang terakhir, Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Nah, kuncinya cuma satu tadi, kalau kita bisa tetap takwa kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan sebesar apapun dan seberat apapun, nggak pernah ngeluh. Udah tuh jelas. Diem aja nomor ini. Oh, Bang udah nambahin, cukup. Ini kita bahas puyeng, dia malah begini. Enggak puyengnya jadinya. Hah? Biar gampang diingat. Qala Allahu azza fi ba'di kutubihi ya ibna adama istahyi minni kama tastahyi min jarika sholihi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di sebagian kitab-kitabnya, ya ibna Adam, wahai para manusia sekalian, istahyi minni, malulah kepadaku, kama tastahyi min jarika sholihi, sebagaimana kamu merasa malu dari tetanggamu yang soleh. Maluklah kepadaku sebagaimana kamu merasa malu dari tetanggamu yang soleh. Ilok, di samping kita ada kiai, kita masih berani nyawer. Ilok, apa bareng-bareng sama kiai nyawernya? Ya kan pasti kita malu ada kiai gitu. Malulah kepadaku sebagaimana kamu merasa malu dari tetanggamu yang soleh. Ilok, ada kiai di samping kita lagi nyekek botol aja gitu. Pakai nawarin lagi, kiai mau kiai gitu. Ya kan pasti kita malu ada kiai. Apa mau ngore? Udah liat jam aja mau ngore, tar dulu lah. Kali kalau langsung malu sama Allah mah kita belum nyanggup. Bayangin dah ketika kita lagi di mana-mana, bayangin kalau kita lagi diawasin sama guru-guru kita, sehingga kita nggak berani mau ngeliat maksiat, malu kita lagi dilatih sama guru. Kali kalau langsung sama Allah malunya suka berasa.
Bang Uri lagi mangku LC aja, nalu ini liatin guru gitu. Makluklah kepadaku sebagaimana kamu makluk dari tanggamu yang soleh. Kali kalau langsung malu sama Allah maka kita belum bisa. Minimal itu udah tanamin, kita lagi diliatin sama guru kita gitu. Sehingga akhirnya dimanapun kita berada kita nggak berani melanggar larangan Allah gitu. Apa? Ya atau kalau emang kagak bisa malu sama guru ya takut sama bini dah, takut dah. Kalau bini tahu marah ini gitu. Apa kemudian? Hah? Kalau lagi ngaji doang inget ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu udah jelas itu. Bang Subri udah paham udah. Jadi minimal kita merasa malu sama orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Malu. Hah? Iya, jadi kagak berani maksiat jadinya. Kadang-kadang zaman sekarang malah kebalik maksudnya ya. Sampai yang ditawarin duluan, ustadz duluan. Udah mau ustadz mah gratis. Saya ngarepin berkahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aghlaqal abdu abwabahu wa arkha astarahu wa ikhtafa minal khalqi wa khala bima'asyillahi azza wa jalla yaqulullahu azza wa jalla ya ibna adam ja'altani ahwanan nazirina ilaika. Bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aghlaqal abdu abwabahu, ketika Mang Judin ngunci pintu rumahnya, pintu kamarnya. Ketika seseorang mengunci pintu kamarnya, wa arkho astarahu, dan dia turunkan hordengnya, dia turunkan tirai kamarnya, jendelanya ditutup-tutupin semua, pintu dikunci, jendela itu hordengnya diturunin, dibuka. Waqtafa minal khalqi, dia ngumpet dari makhluk, dia sembunyi dari makhluk, dari manusia. Apa boleh? Dia mau maksiat, pintu dikunci, hordeng diturunin, dia ngumpet dari makhluk, botol udah disiapin,
perempuan udah ada gitu. Ngumpet. Wa khala bi ma'asillahi azza wa jalla. Dan dia sembunyi-sembunyi dan dia menyepi untuk bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Masuk kamar, ngunci pintu, bukan mau zikir, bukan, mau maksiat. Ngumpet biar nggak kata orang. Tapi ini gue masih mending ya. Kalau zaman sekarang kadang-kadang orang udah nggak ngurus lagi, udah di pinggir jalan maksiat jadi aja. Itu mabuk di pinggir jalan jadi aja. Zina pacaran di pinggir jalan jadi aja. Itu mau udah kebangetan. Kalau ini masih mending, masih ada malunya juga. Meskipun malunya baru sama orang doang. Dan dia menyepi untuk bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, ya ibna Adam, wahai manusia, ja'altani ahwanan nazirina ilaika. Kenapa kamu menjadikan aku yang paling hina di antara semua yang melihatmu? Kenapa kamu menjadikan aku yang paling hina di antara semua yang melihatmu? Kenapa kita lebih malu kalau kelihatan orang lagi maksiat, yang padahal dia mah ngelihatnya cuma kadang-kadang, tapi sama Allah yang setiap saat ngeliatin kita, orang mana kagak malu pisan. Kenapa kita lebih malu sama orang dibanding sama Allah? Sama orang mah ngumpet-ngumpet, tapi kita nggak sadar Allah meskipun kita ngumpet di mana aja tetap bisa ngelihat kita. Kenapa kita lebih malu sama orang dibanding sama Allah? Apa Uri? Tadi tuh kalau sama kiai mah, lagi sama kiai mah kagak berani maksiat. Begitu kiainya udah pulang, udah dah. Kamu seperti sama ngamlek. Kenapa? Lagi miring. Kenapa itu? Kamu menjadikan Allah yang paling hina di antara semua yang melihatmu. Kalau kita ngumpet berarti kan kita nggak pengen ada orang yang melihat kita, kan gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa dimanapun kita berada, itu di ruangan gelap gulita sekalipun, tetap Allah ngelihat kita. Kenapa kita lebih malu sama orang, tapi nggak malu sama Allah? Udah tuh. Makanya waktu kemarin saya ngaji malam Selasa, kita diajarin untuk menanamkan sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu kita latih diri kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Makanya sampai hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau dalam tauhid kita harus meyakini, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu bisa melihat semut yang hitam di tempat yang gelap, di malam gelap gulita. Semut yang hitam segitu kecilnya
di tempat yang gelap sekalipun dan di malam yang gelap gulita sekalipun, tidak ada cahaya sama sekali, tetap Allah tahu apa yang dikerjain semut itu. Apalagi kita yang segede gini gitu. Allah tahu itu. Maka sampai kita diperintahin kalau lagi hubungan sama istri pakai selimut, kalau kita lagi mandi pakai kain basahan. Iya, orang-orang enggak ngeliat, tapi Allah maha melihat kita. Malu itu. Apalagi kalau kita lagi maksiat, malu gitu. Kita lagi dilatih aja sama Allah, lagi maksiat. Iya, orang-orang nggak ngelihat, Bang. Tapi Allah selalu ngelihat kita. Udah cukup ya. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benar. Kalau sudah bisa menanamkan itu sifat malu kepada Allah, makanya al-haya'u minal iman. Malu-malu nggak keduman. Malu itu sebagian dari iman, artinya malu yang kayak begitu. Kita malu kalau misalkan kita lagi dilihat oleh Allah, kitanya lagi maksiat, gitu, malu. Meskipun kita udah ngunci pintu rapat-rapat, hordeng kita tutup-tutupin, gitu. Malu. Malu. Udah tuh jelas. Latih pelan-pelan diri kita supaya punya rasa malu sama Allah. Tadi dah, kalau emang belum bisa langsung merasa malu sama Allah, ya minimal kita tanamkan di diri kita bahwa kita selalu diliatin, selalu diawasin sama guru-guru kita gitu. Kayak tadi contohnya, kita lagi acara, samping kita ada kiai, pasti kita nggak berani macam-macam gitu. Al-Majlisul Ashir jam 2. Sebelum saya tutup, ada yang namanya enggak? Cukup? Mang Moge kali enggak? Cukup? Mang Manta? Mang Budin enggak? Mang Joman kali, Mang Haji? Enggak? Wajib jaga, Malurah kali, cukup. Hah? Kapak. Iya dah. Lagi-lagi ya, tanamkan rasa malu kepada Allah. Gitu. Jangan sampai kita lebih merasa malu sama orang, tapi enggak malu sama Allah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.